Berbagai ragam menu takjil dan buka puasa di kawasan Sabang, Jakarta Pusat ramai diburu warga. Kita akan simak seperti apa keramaian di sana. Sudah ada rekan kami, Kevin Pakan. Selamat sore, Kevin. Takjil apa aja nih yang jadi favorit warga di sana? Silakan, Kevin. Ya, halo, selamat sore Juno dan pemirsa. Memang menjelang berbuka puasa ini suasana di Jalan Sabang, Jakarta Pusat begitu ramai dengan masyarakat atau warga yang akan membeli takjil untuk menu berbuka puasa. Dan memang Juno beragam apa yang ada di Jalan Sabang ini, dimulai dari aneka gorengan, kemudian ada aneka minuman segar seperti kolak, kemudian es buah dan juga lain sebagainya tentunya yang biasa digunakan untuk menu berbuka puasa. Seperti Juno di belakang saya saat ini terpantau cukup ramai ini warga yang ingin membeli menu berbuka puasa. Kalau dilihat ini ada aneka gorengan, kemudian ada kolak juga di sana, dan ada aneka lontong yang nampaknya ini cukup menggugah selera untuk bisa masyarakat menjadi menu pilihan dalam menu berbuka puasa. Dan Juno, saat ini saya akan mencoba bertanya begitu kepada salah satu pembeli yang sekiranya dari tadi ini mengantre untuk bisa mendapatkan menu berbuka puasa pada sore hari ini. Halo, selamat sore Mbak. Kita wawancara sedikit boleh ya? Boleh kesini sedikit Mbak, sorry. Oh ya, dengan Mbak siapa, sorry? Nanda. Oke, Mbak Nanda, ini menu berbuka puasa apa aja bisa ditunjukin nggak? Ini tadi beli biji salak sama beli gorengan sedikit. Waduh, biji salak itu buat apa Mbak kalau boleh tahu? Ya, biasa manis-manisan aja. Jadi kan buka puasa biar ada manisnya, nanti asinnya juga ada, jadi lengkap. Memang kalau berbuka puasa harus dengan yang manis, kira-kira begitu ya Mbak ya? Kalau nggak ada yang manis tuh kurang gitu. Baik, Mbak Nanda, ini memang sering jalan di Jalan Sabang ini untuk mencari menu berbuka puasa atau seperti apa? Sering sih setiap hari, karena kan PKL juga di daerah sini. Jadi nyarinya takjil ya di daerah sini juga. Berarti sekarang udah pulang kerja ya atau PKL ya saat ini ya? Sudah. Oke, Mbak, kalau dilihat euforia begitu ya menjelang Lebaran nanti dan juga menjelang berbuka puasa pada saat ini bila dibandingkan dengan tahun lalu. Pandangan Mbak atau Mbak melihatnya seperti apa sih sebenarnya? Kayaknya lebih ramai tahun ini ya. Lebih ramai tahun ini. Terus juga kayaknya tahun lalu masih kurang ramai, tahun ini lebih ramai sih. Iya. Mbak, selain gorengan dan juga tadi mau cari apa lagi Mbak kira-kira? Mau beli nasi goreng. Makan berat sekalian ya? Iya, makan berat. Dari pagi kan belum. Terima kasih banyak ya Mbak Nanda ya. Sehat-sehat selalu, hati-hati di jalan ya Mbak. Iya. Selamat berbuka puasa Mbak. Iya, terima kasih. Oke, Juno, memang kalau dilihat suasana semakin ramai begitu ya menjelang berbuka puasa. Seperti tadi kata pembeli yang kami wawancara, Mbak Nanda yang mengatakan bahwa memang ini nampaknya tahun ini lebih ramai bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Dan memang tidak hanya soal gorengan, kemudian aneka lontong yang ada menjelang menu berbuka puasa ini, tapi juga ada yang menarik, Juno. Maka saya akan mengajak Anda dan juga pemirsa di rumah untuk melihat kira-kira ada menu berbuka apa yang menarik, terutama yang berada di daerah Kelapa Gading, Jakarta Utara. Berikut ini. Hai pemirsa, saat ini saya sedang berada di sebuah restoran di Kelapa Gading, Jakarta Utara yang dengar-dengar nih menyediakan berbagai hidangan lezat khas Nusantara yang cocok Anda santap untuk berbuka puasa. Penasaran dong pastinya? Yuk, ikuti saya. Tampak luar, restoran ini biasa saja, namun tempatnya strategis dan akses parkirannya mudah. Saat masuk, kita disambut dengan indahnya karya lukisan. Suasana yang sejuk membuat pengunjung nyaman untuk bersantap ria. Restoran sejak tahun 1997 ini menyediakan puluhan makanan khas Nusantara seperti nasi bogana khas Tegal, nasi kerawu khas Gresik, dan nasi langi khas Solo. Menu yang disukai nomor 1 bogana, nasi Bali, nasi kerawu, nasi langgi, nasi bakar cakalang, ada lontong cap gome, ada soto juga kita ada. Di bulan Ramadan ini, nasi bogana menjadi hidangan paling banyak dibeli pelanggan. Menariknya, cita rasa setiap makanan disajikan seperti daerah asalnya. Tak heran banyak pelanggan dari luar Jakarta yang rela mampir demi melepas rindu makanan khas kampung halaman.
Kisaran harga menu Nusantara ini mulai dari Rp42.000 hingga Rp80.000. Meski harga kebutuhan pokok naik di pasaran, mereka berkomitmen untuk tetap mempertahankan porsi dan kualitas makanan seperti sedia kala. Aduh, udah nggak sabar deh mau nyoba gimana rasa macam-macam menu Nusantara ini. Alhamdulillah. Nah, pemirsa, di depan saya sudah ada berbagai hidangan khas Nusantara, di mana diantaranya ada nasi bogana, nasi Bali, nasi kerawu, dan nasi langgi, pemirsa. Nah, pemirsa, nasi bogananya ini benar-benar unik sekali rasanya, di mana tadi saya mencoba dendeng agenya. Itu ketika disantap, itu sangat manis sekali, lalu dilanjutkan dengan lauk ayam kari suwir yang begitu berasa sekali santannya. Dan ini rasa manis, pedas, asin yang dipadu benar-benar membuat saya ingin menyantap lagi, pemirsa. Nah, pemirsa, setelah saya mencicipi nasi bogana, sekarang saya ingin mencicipi nasi Balinya nih. Pemirsa, untuk nasi Bali ini sama seperti sebelumnya, tapi yang berbeda adalah ayam suwir nih. Ayam suwir di sini lebih pedas dan juga untuk dendengnya juga sangat terasa pedasnya. Lalu juga untuk kacang-kacangannya juga sangat meresap bumbunya, sehingga nasi Bali ini sangat-sangat menggambarkan menyantap makanan yang Anda rindu untuk pulang ke kampung halaman, yakni ke Bali. Dari Jakarta, Syahreza Zanski, Irian Wahyudi, iNews melaporkan. Oke, Juno, memang di Jalan Sabang ini tidak hanya aneka gorengan, kemudian kolak dan juga lontong saja yang disediakan dan tersedia di sini. Karena memang kalau dilihat sepanjang jalan ke sana ini begitu tidak cukup hanya stay di satu tempat, tapi juga seperti yang ada di samping saya saat ini. Juno dan pemirsa, mungkin ketika Anda selesai siaran begitu ya, bisa mampir sedikit ke Jalan Sabang karena tidak jauh dari kantor untuk bisa mencoba nih, ada beragam es ya Mbak ya. Ada es melon, kemudian es buah, es teler, dan juga ada cappuccino cincau. Kita mau coba wawancara dulu nih Juno terkait dengan bagaimana sih penjualan di bulan puasa saat ini dengan salah satu penjualnya. Halo Mbak, dengan Mbak siapa, sorry? Ara. Oke Mbak Ara, kalau dilihat puasa pada tahun ini terutama dalam penjualan es, Mbak Ara seperti apa nih? Ya alhamdulillah lancar aja Kak, sama kayak tahun-tahun sebelumnya, alhamdulillah. Tadi kalau dilihat mulai rame dari jam berapa sih Mbak sebenarnya? Biasanya tuh kalau es sebenarnya dia jam 4:30 ke atas. Mungkin biar nggak cair kali pas buka kan. Ya, ini kan kalau lihat ada banyak rasa ya, dan ukurannya begitu banyak. Menyiapkannya dari jam berapa nih Mbak tadi? Tadi biasanya kita dari jam 10 udah mulai ngebuletin buah-buahnya. Ada kesulitan tersendiri nggak sebenarnya? Nggak ada sih Kak, biasa aja semua. Iya, ya paling pegel aja itu ngebulutin. Yang penting semangat tetap ya. Mbak, terakhir Mbak, soal omset atau pendapatan, seperti apa nih di bulan puasa saat ini? Omsetnya ya kurang lebih 2 jutaan per hari. Sekali ini ya, per hari. Mbak, harapannya terakhir apa sih Mbak di bulan puasa ini Mbak? Ya semoga berkah, lancar. Apalagi ya? Berkah dan lancar. Iya, gitu aja. Oke, yang penting Mbak Rara puasa juga ya? Amin, puasa insya Allah. Nggak ada yang bolos. Ya kalau cewek ada bolongnya. Oke, baik Mbak. Terima kasih ya Mbak Rara, saya selalu sukses buat penjualannya Mbak. Baik, Juno, memang itulah tadi salah satu tanggapan dari penjual karena dilihat begitu banyaknya pengunjung atau warga sekitar Jakarta Pusat terutama yang datang ke Jalan Sabang untuk bisa mencari menu berbuka puasa. Dan memang tidak hanya nih soal es, kemudian soal lontong dan juga kolak begitu ya, tapi ada juga yang menarik. Saya ada informasi untuk Juno dan pemirsa di rumah terkait dengan oyster atau aneka kerang yang mana ini oysternya dibakar, yang mana bercita rasa pedas dan tentunya ramah di kantong Anda yang berada di kawasan Jakarta Barat berikut ini. Oyster atau tiram biasanya menjadi menu yang disajikan di Hotel Bintang 5, disajikan mentah dengan perasan lemon dengan harga mencapai jutaan rupiah.
Tapi di tenda Kerang KF, di Taman Palem Lestari, Kalideres, Jakarta Barat ini, menu oyster bakar bisa dinikmati hanya dengan Rp55.000 per porsinya. Pantas saja, oyster bakar ini viral di media sosial. Karena baru pertama kali nyoba, karena lagi viral di media sosial. Nah, rasanya kayak gimana sih? Rasanya pedas gurih, tapi pedasnya bisa dinikmati. Karena mau nyobain oyster baru. Biasanya kan oyster tuh dimakannya mentah atau pakai lemon ya. Nah, ini dibakar, jadi unik, mau cobain gimana sih rasanya gitu kan. Diracik dengan bumbu rempah Indonesia, oyster bakar disajikan langsung di cangkangnya. Oyster bakar dengan cita rasa gurih dan pedas nikmat dimakan begitu saja atau dipadukan dengan nasi. Kalau kerang kita enggak sih, karena kita kan pasti dibakar dulu, terus ada bumbunya juga, dan pastinya itu matang dan nggak amis sama sekali. Kita dari bumbu bakarnya sih, karena kita trial sendiri dan kemudian kita ada resep tertentu. Buka dari jam 11 siang sampai jam 10 malam. Oyster bakar bisa menjadi pilihan menu berbuka puasa Anda. Dari Jakarta, Nisa Sahib, Ade Supriyatna, iNews melaporkan. Ya, Juno, memang tidak hanya untuk mencari takjil begitu ya di kawasan Jalan Sabang Jakarta Pusat, tapi memang Jalan Sabang ini identik dengan pusat kuliner. Kalau saya melihat kondisi saat ini bahwa di sepanjang Jalan Sabang sudah mulai ramai oleh warga Jakarta Pusat dan sekitarnya untuk bisa berbuka puasa begitu ya, tepat pukul 18 lewat nanti. Dan tentunya bagi Anda, Juno, dan mungkin teman-teman di studio bisa mampir ke Jalan Sabang untuk bisa mencari menu berbuka puasa yang sesuai dengan Anda sukai. Sementara itu, Juno, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Kevin atas laporannya. Selamat menunggu waktu berbuka puasa.